Bagaimana kronologi lengkapnya dan juga keadaan di sana saat itu akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Mohon maaf, Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kita menuju ke kabar berikutnya terlebih dahulu di Sulawesi Barat. Kebakaran hebat terjadi di Dusun Poniang, Desa Talubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada Selasa 5 April malam kemarin. Sembari menunggu damkar, warga kemudian inisiatif memadamkan api dengan alat seadanya. Bagaimana kronologi kejadian dan apa penyebab kebakaran ini akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Sulbar, ada rekan Basdin di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, halo Dea dan Tribuners, melaporkan dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, tepatnya pada malam semalam, yakni satu rumah warga di Dusun Poniang Tengah, Desa Talubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, hangus terbakar. Di mana dari video yang kami terima, kejadian ini terjadi sekitar pukul 19.40 WITA, Tribuners, dan pada saat kebakaran terjadi, masyarakat atau warga tengah berada di masjid untuk mengikuti salat Isya dan Tarawih bersama. Dan dari kejadian ini, para warga kemudian berupaya untuk memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya, karena pemadam kebakaran sendiri untuk menempuh ke lokasi butuh waktu sekitar, maksud saya butuh jarak sekitar 41 km, sehingga masyarakat inisiatif untuk memadamkan api dengan menggunakan perabotan atau alat seadanya dengan bersama masyarakat sekitar. Dan adapun keterangan yang kami himpun dari Kepala Desa Talubanua, yakni Bapak Syafruddin, mengatakan dari insiden ini setidaknya satu rumah atas nama Takdiran ini hangus dan rata dengan tanah, dan tidak ada sama sekali barang berharga yang bisa diselamatkan karena memang kondisi rumah pada saat terbakar itu sementara kosong. Namun dari insiden ini juga tidak ada korban jiwa, mengingat itu tadi masyarakat atau penghuni berada di luar rumah. Dan adapun hingga saat ini, Tribuners dan Dea, dapat kami informasikan juga bahwa untuk sementara penyebab terjadinya kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Namun berdasarkan keterangan beberapa saksi itu diduga kebakaran diakibatkan karena ledakan tabung gas. Dan dari insiden ini juga diperkirakan kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Masdin melaporkan dari Majene, Sulawesi Barat. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Dua balita berusia 3 tahun dan 9 bulan diduga ditelantarkan orang tuanya di Banten. Mereka ditemukan di pinggir jalan di Desa Barengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Selain itu, terdapat pula sebuah tas berisi pakaian balita beserta botol susu. Bagaimana kronologi kejadian ini dan keadaan dari dua balita tersebut saat ini akan dilaporkan rekan Desi Purnamasari, reporter Tribun Banten yang sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Dea dan juga Tribuners. Sebelumnya memang kejadian pilu menimpa dua orang balita, yakni berusia 3 dan 9 tahun yang berjenis kelamin laki-laki, ditinggalkan oleh ibunya sendiri di pinggir jalan pada Senin 4 April 2022. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, yang berlokasi di Desa Barengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang,
tepatnya yakni di kawasan industri atau di depan pos security PT CBS. Hal itu pun dibenarkan oleh pihak Kapolsek Cikande, Kompol Salaluddin saat dihubungi oleh pihak tribunbanten.com. Ia pun mengatakan bahwa kedua balita tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sekitar yang sedang berada di lokasi kejadian. Lantaran warga sekitar tidak tega melihat kedua balita tersebut yang nampak ditinggalkan di pinggir jalan, sehingga warga pun mengamankan kedua balita tersebut dan melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian Cikande. Dan memang pada saat ditemukan posisi balita tersebut hanya ditinggalkan dengan sebuah tas berisikan pakaian balita serta botol susu di dalam tas tersebut. Kapolsek juga menjelaskan bahwa warga sekitar melihat seorang perempuan yang usai beranjak dari lokasi tempat ditinggalkan kedua anak tersebut. Namun memang pada saat itu posisi perempuan tersebut bergegas pergi menggunakan ojek online yang memang sempat dilihat oleh warga sekitar. Dan Kapolsek juga mengatakan bahwa diduga perempuan yang pergi dengan menggunakan ojek online itu dan meninggalkan kedua balita tersebut adalah orang tua dari kedua balita tersebut. Dan saat ini untuk keadaan dua balita tersebut masih dalam perawatan warga sekitar, untuk sementara waktu dirawat oleh warga setempat. Dan pihak kepolisian pun hingga kini masih melakukan penyelidikan terhadap maksud dan modus penelantaran kedua balita tersebut yang diduga oleh orang tua kandungnya sendiri. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Desi untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu Utara. Akibatnya air dua sungai meluap di Desa Buangin, Kecamatan Sabang Selatan dan Masamba. Luapan air sungai bahkan sampai masuk ke dalam area masjid. Imbasnya warga batal melaksanakan salat tarawih. Bagaimana kondisinya situasi saat itu akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Timur. Ada rekan Calik Mawardi yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya. Jadi pada minggu malam kemarin terjadi banjir di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Banjir disebabkan tingginya curah hujan dan berlangsung cukup lama. Salah satu titik yang terendam banjir yang cukup parah yakni terjadi di Kota Masamba dan di Dusun Pondan, Desa Buangin. Di Kota Masamba sendiri banjir merendam badan jalan, terutama jalan utama yang ada di ibu kota kabupaten tersebut. Sementara itu, banjir di Dusun Pondan, Desa Buangin menyebabkan puluhan rumah terendam banjir, termasuk salah satu rumah ibadah di dusun tersebut. Banjir yang merendam rumah ibadah menyebabkan warga setempat batal menggelar salat tarawih pada minggu malam karena saat salat tarawih akan dilangsungkan tiba-tiba air dari Sungai Buangin meluap, mengakibatkan warga mengurungkan niatnya dan melaksanakan salat tarawih di rumah masing-masing. Menurut keterangan warga setempat, banjir di Dusun Pondan sudah sering kali terjadi, bahkan sudah menjadi langganan, dan banjir akan terjadi apabila hujan deras turun dan sungai meluap. Akibat banjir tersebut, banyak warga yang dirugikan, namun sampai saat ini menurut keterangan warga belum ada perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah bagaimana menanggulangi banjir yang terjadi di desa mereka. Olehnya itu warga berharap pemerintah Kabupaten Luwu Utara segera menangani banjir yang terjadi di Dusun Pondan. Itu dia. Baik, terima kasih rekan Calik untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke kabar berikutnya. Warga Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan
mayat dalam gubuk pada Selasa 5 April kemarin. Mayat tersebut ditemukan tepatnya di Kampung Cidoger, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Bagaimana kronologi lengkap penemuan mayat ini akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Bogor. Silakan rekan Rahmat Hidayah. Ya baik, rekan Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan bahwasanya penemuan mayat di gubuk kosong di Kampung Cidoger, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor terjadi pada hari kemarin sekira pagi hari. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh kami, penemuan mayat ini berawal dari adanya kecurigaan warga yang mencium bau tidak sedap. Kemudian warga yang penasaran itu pun mencari sumber bau yang tidak sedap itu, dan kemudian ditemukan sumber bau yang tidak sedap itu berasal dari gubuk kosong yang berada di Kampung Cidoger. Walhasil ketika diperiksa oleh warga yang curiga terhadap bau yang tidak sedap itu, kemudian warga dikagetkan dengan penemuan mayat yang belakangan ini kami ketahui berinisial U dengan usia 55 tahun, terbungkus selimut. Kemudian kami mencari informasi lainnya dari kepala desa ataupun pemerintah desa setempat. Beliau mengatakan bahwasanya mayat yang ditemukan di gubuk tua yang berada di Kampung Cidoger, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor ini diperkirakan sudah 3 hari yang lalu. Kemudian dia pun memberikan informasi lainnya terkait identitas dari mayat tersebut. Menurutnya semua warga ataupun warga di Kampung Cidoger itu sudah mengetahui siapa yang berada di gubuk tersebut, sehingga proses identifikasi oleh warga setempat bersama pemerintah desa setempat pun cepat diketahui bahwasanya mayat yang ditemukan di gubuk kosong tersebut merupakan seorang pemulung yang bekerja di daerah Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kemudian pemerintah desa setempat pun memperkirakan bahwasanya maksud kami mayat yang ditemukan di gubuk kosong ini tidak mengalami luka penganiayaan ataupun korban kejahatan lainnya. Dan hal itu pun kemudian dibenarkan oleh pihak kepolisian setempat, yang dalam hal ini kepolisian sektor Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dan kami pun mencoba mengonfirmasikan hal ini kepada Kapolsek Cigudeg, yakni Kompol Nurrahim. Beliau mengatakan bahwasanya dipastikan mayat yang ditemukan di gubuk ini tidak ada indikasi kejahatan apapun ataupun korban penganiayaan apapun. Kepastian tersebut turut didukung dengan keterangan dari warga tempat, yakni dalam hal ini warga Desa Sukajaya, yang mengatakan bahwasanya mayat ini semasa hidupnya ini merupakan pemulung yang kerap kali tinggal di gubuk kosong tersebut dan tinggal sendirian. Kemudian Kompol Nurrahim pun melanjutkan bahwasanya kepastian tidak ada indikasi korban kejahatan ataupun penganiayaan lainnya ketika anggota keluarga dari mayat yang ditemukan di gubuk kosong ini langsung datang menuju TKP. Kemudian pada saat itu pun dipastikan bahwasanya mayat yang ditemukan di gubuk itu merupakan anggota dari keluarga yang datang ke TKP tersebut. Dan belakangan sebagai tambahan informasinya bahwasanya mayat yang ditemukan di gubuk di daerah Sukajaya ini merupakan warga asli dari Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Begitu Dea, laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat melaporkan dari Bogor. Selamat bertugas kembali. 3 titik di kawasan ibu kota negara di Kalimantan Timur ternyata rawan banjir. Selengkapnya seusai jeda berikut hanya di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya Tribuners dari Nusa Tenggara Timur. Meski mayoritas penduduknya beragama Islam, namun warga desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, selalu menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama lain di wilayah itu. Di momen bulan Ramadan 2022 ini, kelompok pemuda-pemudi desa Waiburak melakukan aksi pembagian takjil bagi warga yang melintas sepanjang Jalan Trans Waiwerang pada Senin 4 April lalu. Bagaimana kegiatan tersebut berlangsung akan dilaporkan rekan kami dari reporter dari Tribun Flores, ada rekan Amar Olake dari sana. Silakan dengan informasi Anda. Pemudi Desa Waibura, Kecamatan Adonara Timur. Aksi pembagian takjil ini merupakan rangkaian dari mengenang 1 tahun bencana badai Seroja pada 4 April 2021 lalu. Demikian dia. Baik, mungkin ada informasi lain yang akan disampaikan rekan Amar terkait kegiatan ini. Baik dia, aksi pembagian takjil ini menjadi perhatian warga sekitar karena saat segerombolan suster biarawati Katolik saat melintas di lokasi itu, mereka dihadang oleh pemuda-pemuda Muslim yang sedang melakukan pembagian takjil. Hal ini menjadi perdebatan dan menjadi oleh warga di Flores Timur. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Amar Olakeda untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya Tribuners. Ratusan mahasiswa dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari melakukan penanaman bibit mangrove.
Penanaman dilakukan di pesisir pantai Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Aksi ini untuk memperingati Hari Bumi Sedunia yang akan diperingati setiap tanggal 22 April 2022 mendatang. Bagaimana kegiatan tersebut berlangsung dan apa saja kegiatannya juga, selain itu akan dilaporkan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada rekan Husni Hussein di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, rekan dia dapat saya informasikan bahwa memang betul kemarin telah terjadi penanaman ratusan 1000 bibit mangrove yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari fakultas. Silakan rekan Husni Hussein dengan laporan Anda. Ya, baik rekan dia dapat saya laporkan bahwa memang betul kemarin telah terjadi aksi penanaman 1000 bibit mangrove yang dilakukan oleh Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari yang bertempat di pesisir pantai Desa Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, dalam aksinya berdasarkan pantauan kami di lapangan, walaupun aksi ini terjadi sekira pukul 11, yang mana memang pada aksi berlangsung terik matahari di atas kepala seperti itu rekan Dea. Namun hal ini tidak menyurutkan ratusan mahasiswa ini untuk melakukan aksi penanaman 1000 bibit mangrove yang memang telah dicanangkan oleh panitia kegiatan. Nah, untuk diketahui, dapat saya informasikan juga Dea, kegiatan ini merupakan inisiasi kolaborasi dari PT Antam dan juga Forum Pemuda Peduli Lindung Lingkungan dan juga Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari, yang mana memang kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengusung dari Hari Bumi Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 22 April 2022 mendatang. Namun kegiatan ini dilakukan pada hari kemarin untuk kemudian dirilis pada kabarnya menurut informasi yang kami terima akan dirilis pada tanggal 22 2022 mendatang yang memang jatuh pada Hari Bumi Sedunia secara nasional. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Husni Hussein, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama sejumlah pihak terkait aksi penanaman mangrove ini selengkapnya. Karena betul-betul dibiayai dari penanaman pohon ini Pak, selain melibatkan mahasiswa, melibatkan selain mahasiswa, lembaga kemahasiswaan dari semua fakultas kita undang, kemudian dari masyarakat, sehingga disiapkan juga dengan bingkisan seadanya untuk bagi setel. Kebetulan di bulan Ramadan kita laksanakan. Prof, apa sih manfaat dari mangrove sendiri untuk daerah pesisir? Oh, mangrove kita tahu kalau dari stabilisasi iklim, mangrove itu adalah penyerap karbon paling tinggi di antara pohon-pohon yang lain. Sehingga pemilihan pesisir untuk bagaimana menjaga pemanasan global, stabilitas iklim itu penanaman mangrove. Di samping itu wilayah pesisir kita sudah semakin rusak. Sehingga kita harapkan penanaman mangrove ini bisa mengembalikan ekosistem pesisir itu normal. Dimulai dari pagi jam 8 dan alhamdulillah sampai jam 11 yang kita rencanakan, bahkan sebelum jam 11 ini kegiatan kami sudah berakhir. Ini adalah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, di mana tema kita adalah gerakan 1000 pohon, ya, 1 juta manfaat untuk pesisir Sulawesi Tenggara. Jadi kegiatan ini begitu urgent. Kenapa? Karena kita mencoba melakukan pelestarian ataupun melindungi, menjaga kawasan atau area ekosistem perairan, ya, ini di sekitar pantai ataupun pesisir pantai. Nah, dengan kita menanam mangrove, ya, insya Allah itu dapat menjadi sebagai pelindung daripada kawasan pesisir.
gerakan 1000 bibit 1 juta manfaat, gerakan 1 bibit, teman-teman menanam 1 bibit, itu untuk keberlanjutan kelestarian hutan mangrove yang ada di Desa Tapulaga ini. Dan saya berterima kasih banyak kepada teman-teman dari FPPL, Forum Pemuda Peduli Lingkungan, yang secara langsung turun ke kami, mempercayakan kami di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Sololeo untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Berarti ini sudah sesuai dengan program pemerintah dari petunjuk Pak Jokowi itu bahwa untuk penanaman mangrove ini kami dari yang khususnya di basic kami di bidang lingkungan pasti mendukung full apa jadi program kerja yang dilaksanakan oleh Presiden kita Bapak Jokowi. Pasti kami selalu mendukung, dan kami selaku mahasiswa kehutanan dan lingkungan akan selalu di depan, menjadi garda depan untuk kelestarian hutan dan pesisir. Jadi setiap tahun itu kan diperingati. Jadi bumi itu diingatkan kembali tentang kapasitasnya, tentang kemampuannya untuk mendukung kehidupan berkelanjutan. Nah, salah satu kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini adalah macam-macam, ya. Ini feel dengan berbagai pihak menyelenggarakan penanaman mangrove. Tapi kalau dalam bentuk support di universitas ke kegiatan-kegiatan serupa gimana? Ini murni anunya Fakultas Kehutanan. Ya tentu bahagian dari kinerja, ya. Jadi kan ini bahagian dari kinerja masing-masing fakultas. Jadi kan kontrak kinerja itu kan dari menteri ke rektor ke fakultas. Jadi ini bahagian dari kinerja fakultas, ya. Mega proyek pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur terus menjadi perhatian publik. Salah satu yang disorot kali ini adalah lokasi kawasan inti IKN di PPU yang ternyata termasuk daerah rawan banjir. Bahkan ada 3 titik di lokasi yang masuk kawasan inti IKN yang rawan banjir. Bagaimana laporan lengkapnya akan disampaikan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Nita Rahayu. Silakan dengan informasi Anda, rekan Nita. Baik, terima kasih rekan Dea di studio. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa di 3 titik lokasi yang masuk dalam kawasan inti Ibu Kota Negara atau KIKN itu rawan terjadi banjir. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara, bahwa daerah tersebut salah satunya adalah Desa Sukaraja yang berlokasi tepat di kawasan inti Ibu Kota Negara. Marjani menyampaikan bahwa penyebab utama ketiga titik di Kecamatan Sepaku itu rawan banjir adalah karena daerah aliran sungai atau DAS yang tidak pernah dilakukan normalisasi dalam kurun waktu yang cukup lama. Kepala BPBD Marjani juga melanjutkan bahwa normalisasi tersebut perlu dilakukan tidak hanya di daerah 3 titik itu saja, tapi juga dari daerah hulu hingga ke hilir yang arahnya itu bisa sampai ke kabupaten sebelah seperti Kutai Kartanegara dan Pasir. Kemudian meski demikian dikatakan juga bahwa kondisi banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Sepaku itu bukanlah merupakan banjir permanen atau terjadi pada saat hujan turun dalam kurun waktu 3 hingga 5 jam saja. Namun penanggulangan tetap harus dilakukan. Sebab kondisi itu jika terjadi dapat mengganggu aktivitas warga, di mana aktivitas warga biasanya lumpuh dan juga kerap kali merendam beberapa perumahan warga. Upaya telah dilakukan dengan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah pusat dan dikatakan bahwa tahun ini telah masuk dalam perencanaan dari Bappenas untuk penanggulangan dari banjir di ketiga titik tersebut. Demikian, Saudara Dea. Baik, terima kasih rekan Nita Rahayu untuk laporan Anda dari PPU Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Bocah 12 tahun asal kota Lok Sumawe diduga menjadi korban salah hitan pada sunatan massal di salah satu sekolah. Kini bocah itu harus menjalani operasi kembali di Rumah Sakit Melati Lok Sumawe. Bagaimana kronologi kejadian ini dan apa sebenarnya yang terjadi akan disampaikan jurnalis Rambi News. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Saiful Bahri. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, Dea. Dapat saya sampaikan bahwa dugaan salah sunat ini berawal pada saat
adanya sunat massal di sebuah gedung itu pada 27 Maret 2022 lalu. Di saat itu bocah tersebut merupakan salah satu yang mengikuti kegiatan sunat massal tersebut. Di saat hari sunat massal, semuanya berjalan lancar, bahkan bocah tersebut pun langsung pulang ke rumah seperti bocah-bocah lainnya yang memang mengikuti sunat massal saat itu. Namun 3 hari kemudian, orang tua dari bocah tersebut membawa anaknya ke puskesmas di sekitar lokasi rumahnya dengan rencana ingin mengganti perban. Namun di saat petugas medis di puskesmas itu hendak mengganti perban, maka petugas puskesmas itu menyatakan bahwa ini sesuai keterangan dari orang tua yang Husaini, bahwa menyatakan bahwa anak tersebut tidak disunat gitu, tidak disunat, sehingga disuruh bawa balik ke panitia. Di saat orang tua menyatakan saat pihak puskesmas menyatakan anaknya tidak disunat, orang tuanya pun memperlihatkan sebuah foto ke kita menunjukkan bahwa anak tersebut memang terkesan bagian depannya sudah tertutup dengan kulit yang nampaknya penyebabnya karena bengkak, cuma yang terlihat cuma jahitan-jahitan di bagian depan. Dan menurut keterangan orang tuanya pun usia ini, bahwa saat buang air kecil pun tidak beraturan. Dengan kondisi tersebut, maka hari itu juga orang tua dari anak tersebut langsung mendatangi panitia pelaksana untuk mengkonfirmasi terkait hal ini. Sehingga pihak panitia langsung membawa ke sebuah praktik dokter dan anak tersebut diperiksa kembali, dan dokter tersebut pun menyatakan bahwa anak tersebut tidak apa-apa. Sehingga orang tuanya Husaini itu langsung menyatakan apakah dokter ini yang menyunat anaknya. Cuma dokter itu menyatakan tidak, cuma dia sebagai salah satu tim dari kegiatan sunat massal tersebut. Sehingga Husaini pun saat itu orang tua dari bocah itu menyatakan tidak setuju untuk ditangani oleh pihak tersebut, dan meminta dia konsultasi ke dokter spesialis bedah. Jadi singkatnya, sesuai keterangan dari Husaini ataupun orang tua bocah tersebut, sekitar beberapa hari kemudian pihak panitia memang sempat datang ke rumah dia untuk meminta anak tersebut untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun kala itu Husaini, yakni orang tua bocah itu, meminta supaya pihak panitia menghadirkan juga pihak medis yang menyunat anaknya tersebut. Namun pihak panitia pun menolak dengan alasan mereka sendiri. Namun Husaini sendiri saat itu sempat menyatakan boleh pihak yang menyunat anaknya tidak hadir, tapi pihak panitia bisa membuat sebuah surat yang diteken di atas meterai dengan isinya 3 poin, yakni bahwa mengakui adanya salah teknik dan bertanggung jawab. Yang kedua, mau melakukan perawatan terhadap anaknya sampai sembuh. Dan yang ketiga, bila ke depan ada persoalan, pihak panitia mau bertanggung jawab. Namun saat itu pihak panitia pun yang mengakomodir cuma 1 poin, yakni poin bahwa siap menanggung perawatan anak tersebut sampai sembuh. Sehingga saat itu tidak ditemukan kesimpulan, makanya Husaini pun menolak untuk membuat surat pernyataan tersebut. Singkatnya, pada Senin atau 2 hari lalu, Husaini pun berinisiatif sendiri, menurut keterangan dari Husaini, berinisiatif sendiri dengan menggunakan kartu BPJS dan koneksi punya teman di sebuah rumah sakit. Dia pun membawa anaknya kembali untuk menjalani operasi, dan saat itu juga Husaini sempat memperlihatkan kepada kita itu kulit bekas operasi lanjutan yang di rumah sakit Melati Luxmawe. Saat itu hasil wawancara kita kepada Husaini pun menyatakan bahwa dengan adanya operasi ulang dan juga adanya sisa kulit anak dia yang dikupas di saat operasi ulang, maka indikasi
kuat adanya dugaan kesalahan di awal, menurut saya ini sangat kuat. Namun menurut Husseini saat itu menyatakan dia nggak butuh apa-apa, cuma yang dia butuh adalah pengakuan dari panitia dan juga permohonan maaf terhadap dirinya. Dan satu lagi Dea, mungkin dapat saya sampaikan juga hasil koordinasi lanjutan kita dengan pihak orang tua bahwa kondisi bayi saat ini sudah setelah menjalani operasi kembali sudah sangat baik, bahkan kemarin sore sudah bisa duduk, posisinya sudah bisa duduk walaupun pihak medis belum menganjurkan dia untuk pulang ke rumahnya. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Saiful Bahri sudah melakukan wawancara bersama orang tua. Berikut keterangan lengkapnya. Oke, saya bilang kalau itu nggak bisa, tulis surat hitam di atas putih pakai materai bahwa timbulkan 3 poin, cantumkan 3 poin, yaitu pertama mengakui itu kesalahan teknik, dan mau bertanggung jawab. Yang kedua berarti mau bertanggung jawab dari perawatan sekarang sampai sembuh. Ketiga, kalau ada efek ke depannya juga masih mau bertanggung jawab. Itu permintaan saya 3 poin. Yang mau mereka cantumkan di surat itu cuma 1 poin, pengobatan sampai sembuh. Jadi kalau mereka merasa tidak ada bersalah, apa yang harus diobatkan? Kalau mereka tidak ada merasa itu ada kejanggalan atau salah medis atau gagal, tak perlulah hari ini kita operasi balik. Memang nggak salah, ya kan? Itulah kira-kira. Kalau memang tim panitia tidak bersalah ataupun tidak mengakui ini ada salah teknik, kenapa hari ini hari Senin kita anak kita harus dioperasikan balik anunya dan dikupas dan ada barang bukti termasuk ujung-ujungnya kulit-kulitnya yang tersisa. Kalau kita secara pikir, secara logika, orang awam aja tahu kalau nggak ada salah, tidak perlu dilakukan yang seperti ini lagi. Berarti tinggal proses penyembuhan. Sedangkan sekarang proses kitahan kedua. Tim gabungan Badan Narkotika Provinsi Nasional Bangka Belitung menangkap 2 orang pengedar narkoba di Pangkal Pinang. 4 kg sabu dan ratusan butir pil ekstasi diamankan dari kedua pelaku. Sempat ada perlawanan sengit dari pelaku hingga terjadi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku. Bagaimana informasi lengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan jurnalis Bangka Pos. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Antoni Ramli. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa kami laporkan bahwa Selasa kemarin tanggal 5 April 2022 tim gabungan BNP Provinsi Bangka Belitung, Bea Cukai, Polres Pangkal Pinang berhasil mengungkap 4 kg sabu-sabu dan ratusan butir pil ekstasi, di mana barang bukti 4 kg sabu-sabu itu disita dari tangan 2 terduga bandar narkotika, yakni berinisial AS dan TS. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima tim BNP Provinsi, bahkan adanya transaksi di wilayah Pangkal Balam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, di mana pengungkapan kasus tersebut awalnya tim gabungan BNNP meringkus tersangka AS dengan barang bukti 1 kg sabu-sabu. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, tim mendapat informasi akan ada kembali akan adanya transaksi narkotika dari jaringan AS ini di sekitar wilayah Semabung, Kota Pangkal Pinang. Setelah mendapat informasi itu, tim bergerak cepat dan kembali berhasil meringkus salah satu tersangka berinisial TS. Dari hasil penggeledahan TS, polisi menemukan barang bukti 100. Semula polisi menemukan tim gabungan menemukan barang bukti 100 gram sabu-sabu. Namun tak berhenti sampai di situ. Tim gabungan kembali melakukan pengembangan ke kediaman TS dan kembali menemukan barang bukti 2,9 kg sabu-sabu. Jadi total dari barang bukti yang berhasil diamankan tim BNP Provinsi
Bangka Belitung dari kedua tersangka, yakni 4 kg sabu-sabu dan 692 butir pil ekstasi. Begitu, rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Antoni juga sudah mendapatkan keterangan dari Brigjen Pol MZ Mutakin selaku Kepala BNNP Bangka Belitung. Selengkapnya kami tampilkan. Salam sehat tanpa narkoba. BNN Provinsi Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang dan Polsek Pangkal Balam, Polres Pangkal Pinang berhasil pada hari ini mengungkap penyelundupan narkoba sejumlah perkiraan 4 kg dan kurang lebih 800 ekstasi. Mari kita sama-sama tegakkan hukum di bumi Sumbun Sebagai Bangka Belitung dengan mengucapkan sama-sama 1, 2, 3. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja pada tanggal 7 April 2022 besok ke Jambi. Jokowi diagendakan akan mengunjungi 2 tempat di sana. Satu di antaranya adalah Pasar Modern Angso Duo Jambi. Apa yang akan dilakukan nantinya dan juga bagaimana persiapan di sana akan dilaporkan jurnalis Tribun Jambi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Bonang Widioko. Silakan dengan informasi Anda. Baik Dea, patut kami laporkan Presiden Joko Widodo akan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Kamis 7 April 2022 besok. Informasi yang diperoleh dari Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, orang nomor 1 di Indonesia ini akan mengunjungi Kota Jambi dan Muaro Jambi. Di Kota Jambi sendiri, salah satu tujuan Bapak Presiden adalah Pasar Angso Duo yang ada di Kota Jambi. Di pasar ini, Presiden Joko Widodo akan meninjau kondisi bahan pangan dan minyak goreng jelang Lebaran. Kemudian juga dari pantauan di lokasi, berbagai persiapan pun telah dilaksanakan, mulai dari apel persiapan kedatangan Bapak Presiden sampai persiapan jalan yang berlubang mulai diaspal ulang. Ketika kami tanyakan beberapa pedagang di lokasi mengenai kedatangan Presiden Republik Indonesia ini, banyak dari pedagang yang tak mengetahuinya. Nantinya, Bapak Presiden Joko Widodo juga akan memberikan bantuan BLT di pasar tersebut. Kemudian, selain memantau Pasar Angso Duo, Bapak Presiden juga akan mengunjungi Pasar Talang Banjar, Kota Jambi. Diinformasikan pula, selain memantau pasar, Bapak Presiden juga akan mengunjungi Candi Muaro Jambi yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dari informasi Sekda Provinsi Jambi itu pula, Bapak Presiden Joko Widodo akan berkunjung di Jambi dari pagi hingga sore harinya. Berangkat dari Halim Perdana Kusuma, Bandara Halim Perdana Kusuma, pada pukul 8 pagi dan kembali ke Jakarta bertolak dari Bandara Sultan Taha Jambi, dari Jambi pukul 4 sore. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Monang Widioko untuk laporan Anda dari Provinsi Jambi. Selamat bertugas kembali. Kami jeda sejenak lagi Tribuners, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Saya udah Pak. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya dari Sumatera Selatan, Tribuners. Ramadan menjadi ajang dan kesempatan bagi seluruh umat muslim untuk berbuat lebih banyak kebaikan dan mencari amal. Tak terkecuali warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim. Mereka setiap hari melakukan tadarus Al-Quran di masjid yang ada di lapas tersebut. Bagaimana kegiatan di sana? Selengkapnya akan dilaporkan rekan Ardadi Zuhri, wartawan dari Sriwijaya Post yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Oke, ya. Halo. Laporan Halo, ya. Anda. Ya, masuk. Baik, rekan dia. Saya sampaikan bahwa di bulan suci Ramadan ini Lapas Muara Enim mengadakan banyak kegiatan untuk keagamaan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan keimanan ketakwaan. Mereka mengadakan tadarusan dan pesantren kilat pada pagi harinya. Itu dilakukan selama bulan Ramadan. Selain itu juga mereka melakukan hataman Al-Quran sebanyak 30 juz. Pada malam harinya, setelah tarawihan bersama, mereka juga melakukan setelah sholat isya bersama, mereka langsung melakukan sholat tarawih bersama. Hal ini selama ini mereka lakukan secara rutin, tetapi di bulan suci Ramadan lebih diintenskan lagi untuk kegiatan keagamaan. Selain kegiatan keagamaan, ada juga kegiatan kemandirian seperti keterampilan, bertukang, mengelas, membatik, dan kerajinan tangan lainnya. Ini untuk dilakukan dalam rangka setelah para warga binaan lepas dari lapas Muara Enim, sehingga mereka bisa berbaur dengan masyarakat seperti biasanya. Dan Lapas Muara Enim juga selain itu akan menggelar pembagian takjil setiap hari Jumat, serta akan melakukan buka puasa bersama antara pegawai Lapas Muara Enim dengan warga binaan Lapas Muara Enim. Begitu, Saudara Dea. Tribuners, kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama sejumlah pihak terkait di Lapas Muara Enim selengkapnya. Yang pertama adalah di bulan suci Ramadan ini warga binaan menjalankan ibadah puasa sampai dengan 30 hari atau sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, warga binaan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, setelah dia bebas tidak melakukan perbuatan lagi atau mengulangi tindak pidana yang mereka lakukan. Sip. Buka bersama, apa sahur bersama? Itu bagaimana itu? Ntar kita next time akan ada giat, yaitu giat sahur bersama WBP, khusus pejabat struktural. Kita akan adakan sahur bersama kawan-kawan kita di
lapas kelas 2B Muara Enim. Jadi itu dilaksanakan setiap hari apa hanya hari tertentu, dan pesertanya tuh apa digilir atau juga bagaimana? Ya, untuk kegiatan pesantren kilat kita laksanakan setiap hari. Setiap hari dilaksanakan oleh kamar khusus pesantren dan beberapa kamar dari blok hunian itu secara bergilir. Dengan selama di sini memang tidak pernah lagi nian, jadi kemungkinan insya Allah lah tidak akan mengulangi lagi yang saya itu. Kalau dulu gitu. Tidak enak ngomongnya. Ya sebagai inilah pengedar. Pengedar ya. Pemakai juga. Pemakai juga. Oh, kan semenjak di sini kan tidak pakai lagi gitu. Tidak pernah pakai lagi. Apa rasanya? Udah pakai waktu itu ada lah. Segar, alhamdulillah lebih segar ya. Ya. Itu biasa wong kan pertama-tamanya agak sakau aja itu. Ya. Sehari 2 hari itu kan. Ya. Nah, kita acara apa kegiatan? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Seperti yang Bapak lihat, ini kegiatan rutin kami biasa. Jadi di masjid ini kita adakan kegiatan pesantren ya. Ini pesantren Madrasah Takmiliyah yang kita punyai sekarang. Nah, di bulan Ramadan ini kami tingkatkan lagi kegiatan-kegiatannya. Salah satu materinya adalah kegiatan daripada tadarus Al-Quran, dan nanti juga kita laksanakan kegiatan lainnya seperti sholat tarawih, dan kembali kita lanjutkan dengan tadarus. Itu yang kita lakukan setiap harinya di sini. Berapa banyak pesertanya untuk yang kegiatan tadarusan ini? Kami ambilkan dari anak-anak pesantren 50-an. Dan nanti untuk kegiatan yang lainnya kita tambah dengan kegiatan dari anak-anak, seperti untuk kegiatan sholat tarawih. Kita menyesuaikan dengan daya tampung masjid, dan juga mengingat sekarang masih kondisi pandemi, jadi kita tidak bisa untuk dapat terlalu padat kegiatan tersebut. Apa harapan kita Pak dengan kegiatan ini? Harapan kita, kami berharap bahwasanya anak-anak yang sudah kita dididik di sini, nanti insya Allah ada perubahannya setelah mereka kembali kepada keluarga dan masyarakat. Khususnya mereka bisa bertanggung jawab baik secara diri dia pribadi maupun tanggung jawabnya secara keluarga. Beralih ke DKI Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menggelar safari Ramadan. AHY berkunjung ke Kampung Susun Akuarium dan Masjid Jami Keramat Luar Batang pada Selasa 5 April 2022 petang. Di sana ia berdiskusi bersama warga setempat, dan apa saja kegiatan lainnya akan dilaporkan rekan Gerald Leonardo Agustino, wartawan dari Tribun Jakarta yang saat ini sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang pada hari Selasa 5 April 2022 kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa dikenal dengan nama AHY melakukan safari Ramadan ke 3 titik, tepatnya di wilayah DKI Jakarta, yakni ke wilayah Kemayoran dan ke 2 titik yang berdekatan di wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Adapun titik pertama yang disambangi oleh AHY dan juga rombongan ini ialah komunitas budayawan Betawi dan juga pengrajin ondel-ondel di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat, di mana dalam kunjungannya kemarin AHY juga sempat melakukan sholat asar di lokasi Kemayoran tersebut. Dan menjelang waktu berbuka puasa atau menjelang maghrib, Dea dan juga Tribuners, AHY beserta rombongan langsung menuju ke wilayah Penjaringan Jakarta Utara, di mana ada 2 titik yang disasar oleh AHY, yakni Kampung Susun Akuarium dan juga wilayah permukiman warga sekitar Masjid Keramat Luar Batang, di mana dalam kunjungannya ke Kampung Susun Akuarium, AHY sempat berdiskusi dengan warga setempat, terutama para nelayan, di mana dari hasil diskusi yang dilakukan AHY dalam safari Ramadan kemarin, para nelayan ini memang mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak, terutama jenis solar,
yang memang BBM ini adalah BBM yang dipakai para nelayan untuk melaut, dan para nelayan ini kemarin ketika ditemui AHY mereka mengeluhkan kelangkaan solar tersebut, dan tanggapan AHY terkait dengan keluhan para nelayan ialah ia akan mengerahkan kader-kadernya di parlemen atau di DPR RI untuk terus menyuarakan dan mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan harga BBM, terutama juga untuk menstabilkan pasokan dan mengantisipasi adanya kekhawatiran-kekhawatiran terkait adanya mafia BBM terkait dengan keluhan para nelayan kemarin. Begitu juga selain para nelayan, ibu-ibu yang merupakan warga Kampung Susun Akuarium juga mengeluhkan adanya kenaikan dari sejumlah bahan pokok yang memang memberatkan mereka, dan dari keluhan ibu-ibu di Kampung Susun Akuarium itu, AHY juga mengerahkan kadernya di DPD Partai Demokrat di Provinsi DKI Jakarta untuk nantinya merencanakan atau membuka bazar pangan murah di sekitar Kampung Susun Akuarium. Selepas berdiskusi dengan warga di Kampung Susun Akuarium, AHY dan rombongan juga beranjak ke Masjid Keramat Luar Batang, di mana dalam kunjungannya ke Masjid Keramat Luar Batang ini, AHY sempat melakukan ziarah ke makam Habib Luar Batang, sekaligus dirinya juga melakukan buka bersama dengan anak-anak yatim piatu yang ada di sekitaran Masjid Luar Batang. Memang AHY dalam kunjungannya ke Masjid Luar Batang sempat menyampaikan bahwa masjid ini adalah salah satu tempat yang sering kali dikunjunginya untuk atau dalam rangka melakukan ziarah. Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Gerald juga sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Berikut selengkapnya. Sejak tadi siang kami melakukan kegiatan Safari Ramadan. Pertama tadi ke Kemayoran, menyapa warga yang ada di sana, khususnya para pengrajin ondel-ondel dan komunitas yang terus berupaya untuk menjaga kelestarian budaya Betawi. Setelah itu kita juga sempat melakukan sholat asyar berjamaah di sekitar Kemayoran. Lalu kami tadi ke Kampung Susun Akuarium, bertemu berdialog dengan para nelayan dan juga ibu-ibu yang ada di Kampung Susun tersebut. Di sana saya mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang juga tentunya ingin terus kami perjuangkan. Partai Demokrat memiliki 10 anggota DPRD di Provinsi DKI Jakarta, kemudian 2 di DPR RI, dan tentunya kami ingin terus tidak hanya mendengarkan tapi juga menghadirkan solusi-solusi yang konkret. Seperti tadi banyak sekali masyarakat yang menyampaikan kekhawatiran jika harga-harga solar yang melambung kemudian sangat memberatkan dan menyulitkan para nelayan, karena bagaimanapun mereka bisa melaut itu kalau ada BBM solar yang memadai dengan harga yang terjangkau. Jadi sangat khawatir kalau kemudian harganya melambung dan sulit untuk dicari. Kemudian ibu-ibu tadi juga mengatakan harga-harga bahan pokok yang juga terus melambung, misalnya minyak goreng, telur, gula, dan lain-lain. Padahal kebutuhan di masa bulan puasa Ramadan ini juga meningkat. Nah inilah kita harus hadir, dan tadi kami dari keluarga besar Partai Demokrat DKI Jakarta juga sepakat kalau nanti akan menghadirkan semacam pasar murah, semacam bazar murah. Sekali lagi tujuannya adalah untuk meringankan kesulitan masyarakat yang ada di sekitar Luar Batang dan juga tadi di tempat yang lain. Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar Bazar Ramadan 1443 Hijriah. Pemkot menggandeng kurang lebih 42 baik distributor sembako maupun kebutuhan lainnya termasuk juga para UMKM. Bazar murah bahan kebutuhan pokok itu terpusat di 18 titik. Di mana saja itu dan bagaimana suasananya akan dilaporkan rekan Sri Hidayatun saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Iya, terima kasih rekan Dea. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa pemerintah Kota Palembang di tahun ini kembali menggelar Bazar Ramadan yang dilakukan di 18 titik kecamatan di Kota Palembang. Bazar Ramadan yang sudah lama tidak digelar ini, hampir selama 2 tahun ini, disambut antusias sekali oleh masyarakat Kota Palembang.
Wali Kota Palembang Harnojoyo dan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda pun datang langsung meresmikan Bazar Ramadan yang telah dibuka sejak tanggal 5 April kemarin. Nah, bazar ini akan dilakukan selama hingga tanggal 28 nanti di 18 titik kecamatan yang ada di Kota Palembang ya. Nah, di bazar ini ada sebanyak 42 distributor dan UMKM juga termasuk di dalamnya ikut berpartisipasi dalam Bazar Ramadan ini. Di Bazar Ramadan ini digelar, maksud kami bertujuan untuk menjaga stabilitas harga agar di tengah masyarakat di bulan Ramadan ini, sehingga masyarakat juga yang menjalankan ibadah suci Ramadan ini bisa menikmati harga-harga sembako yang digelar di Bazar Ramadan ini dengan harga distributor. Seperti dari pantauan kami tadi juga di hari kedua ini, masyarakat ini memang banyak masih memilih membeli minyak goreng yang cukup mendapatkan antusias dari masyarakat, masih banyak dibeli karena harga minyak goreng yang dijual di Bazar Ramadan ini harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Tadi kami memantau harga minyak goreng yang dijual di dalam bazar ini hanya 22.000 dibandingkan dengan harga di pasaran itu bisa mencapai 25.000 per liter. Nah, dengan adanya bazar ini memang pemerintah berharap masyarakat bisa memanfaatkan momen ini dan tidak khawatir dengan kenaikan harga yang ada di tengah masyarakat saat ini. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Sumsel, Sri Dayatun untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Tanah longsor terjadi di tebing di Dusun Belanten, Tawang, Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, pada Senin 4 April kemarin. Peristiwa itu mengakibatkan 1 orang warga meninggal dunia di lokasi. Wilayah tersebut sebelumnya sempat diguyur hujan cukup deras sebelum longsor melanda. Bagaimana kronologi kejadian dan juga situasi di sana saat ini akan dilaporkan rekan Mardon Widianto, wartawan Tribun Solo yang saat ini sudah terhubung dengan kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dia. Untuk kejadian tanah longsor yang terjadi pada 2 hari yang lalu di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, itu menyebabkan satu pengendara dan penumpang menjadi korban longsoran. Nah, salah satunya meninggal dunia tertimbun longsor dan satunya dikabarkan kritis. Namun saat kejadian tersebut, dari pengakuan warga sekitar, Mijo Patmowiono itu menuturkan bahwa saat itu tidak hanya satu, namun melainkan ada 4 kendaraan yang melintasi jalan tersebut dan kondisi saat itu hujan deras dan sebelumnya hujan deras. Terus pasca itu saat kejadian mereka keempat kendaraan ini melintasi TKP dan saat sampai ke TKP longsoran itu terjadi dan 3 pengendara motor tersebut lolos dari maut, lolos dari longsoran tersebut, namun pengendara dan penumpang di belakangnya itu tidak terselamatkan dan tersapu oleh longsor. Dan saat ini tepatnya kemarin itu sudah dilakukan pembersihan terhadap jalan tersebut yang itu menghubungkan antara Desa Meruk dan Desa Wonorejo Jatiyoso dan Tamangu terutama sudah dibersihkan oleh petugas dari polisi, TNI maupun relawan dan saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Baik, Tribuners, terkait insiden ini, rekan Mardon juga sudah melakukan wawancara bersama Sugeng selaku Kepala UPT Kecamatan Jatiyoso, DPUPR Karanganyar. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Dari Polres Karanganyar 1 juga dari Kodim tadi sudah. Dan jadi beberapa instansi yang terkait tetap ada semua tadi. Longsor tersebut mengakibatkan
aliran listrik yang mati total selama 1 hari kemarin, satu malam 1 hari ini terdiri 5 kampung, antara lain Kampung Tawang, Kampung Blanten, Kampung Kuryo, Kampung Katmo, Kampung Wadudi. Jadi artinya 5 dusun terisolir lampu maupun jalan aksesnya tidak terputus. Oke, Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah terbuka kembali, namun listrik belum dikembalikan. Mudah-mudahan segera, Mas. Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek sebuah rumah yang diduga merupakan pabrik sabu. Rumah itu tepatnya di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rumah tersebut dibangun di sekitaran perkebunan warga dan sekilas tidak ada hal yang mencurigakan. Terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan wartawan Bangka Pos bersama rekan Joni Kurniawan. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penggerebekan di sebuah lokasi, tepatnya di sebuah tengah hutan yang merupakan diduga home industri pembuatan sabu di kawasan Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada Selasa 5 April 2022 siang kemarin. Dari operasi ini, tim dari Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan satu orang dengan inisial RN yang diduga sebagai pelaku. Dari tangan RN juga polisi berhasil mengamankan setidaknya 600 gram atau 6 ons sabu-sabu, diduga sabu-sabu, dan juga 14 butir ekstasi beserta peralatan yang digunakan oleh RN dalam diduga saat membuat sabu-sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Martrisoni, kepada wartawan saat diwawancara menyatakan bahwa awal mula pengamanan terhadap RN ini dilakukan di sebuah perumahan di kawasan Air Hitam, di mana saat itu RN ditemukan tertidur di kediamannya hingga pada akhirnya tim melakukan pengamanan. Saat diamankan oleh tim Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, RN didapati memegang ataupun memiliki butir ekstasi sebanyak 14 butir. Setelah diamankan, tim kepolisian langsung melakukan pengembangan ke Desa Mesu yang juga merupakan kediaman RN di tengah hutan ataupun di tengah kebun yang sepi akan masyarakat. Saat melakukan penggeledahan di kawasan Desa Air Mesu tersebut, kepolisian berhasil menemukan barang-barang, perlengkapan ataupun peralatan yang diduga dimanfaatkan oleh RN untuk membuat sabu-sabu. Saat digeledah, polisi berhasil menemukan sebanyak 600 gram sabu yang dikemas di dalam plastik kecil dengan jumlah 6 plastik. Saat digeledah juga tim berhasil menemukan sejumlah gelas-gelas kaca ataupun peralatan yang biasanya digunakan di laboratorium yang diduga dimanfaatkan oleh RN untuk membuat sabu-sabu. Rekan Dea dan juga Tribuners, selain mengamankan sabu dan juga pil ekstasi, tim juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti misalnya senjata api dan juga senjata tajam. Dari pengakuan, dari informasi yang kami terima dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kombes Pol Martrisoni, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti lainnya seperti misalnya senjata api jenis FN berikut amunisinya sebanyak 5 butir dan juga 2 magazine. Selain itu ada juga 5 butir peluru senjata api lainnya, dan ada juga ditemukan senjata tajam berupa belati dan juga 1 botol yang diduga bom molotov serta petasan lainnya. Saat ini Martrisoni mengakui bahwa RN masih diamankan di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses pengembangan lebih lanjut. Informasi yang kami terima juga Dea, bahwa RN ini melakukan eksperimen dengan melihat ataupun mencontoh dengan informasi yang diterimanya dari
internet ataupun sosial media. Dan saat ini juga pihak kepolisian khususnya di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung terus melakukan pengembangan terkait dengan kasus yang ditangani saat ini, dan juga untuk mengetahui apakah RN ini memiliki jaringan ataupun tidak. Demikian Dea dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Joni Kurniawan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Publik figur Mawar Afi dan mantan suaminya sempat hangat menjadi perbincangan publik lantaran isu perselingkuhan dengan babysitter. Tak lama mantan suami Mawar Afi, yakni Steno Ricardo, menikah dengan sang babysitter. Pernikahan sang mantan suami dengan mantan babysitter itu disebut Mawar mengganggu kondisi psikis anak-anaknya. Bagaimana informasi lebih detailnya akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta, ada rekan Dwi Putra Kesuma. Silakan dengan informasi Anda. Baik Dea, bisa saya jelaskan bahwa pada Selasa tanggal 5 April kemarin, penyanyi Mawar Afi telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh kuasa hukum mantan suaminya sendiri, Steno Ricardo. Selama kurang lebih 2,5 jam menjalani pemeriksaan, dia mengaku menjawab 12 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik. Setelah saya menjalani pemeriksaan, Mawar pun menyempatkan diri untuk memberikan keterangan kepada wartawan. Dan ketika memberikan keterangan, Mawar mengaku bahwa kerugian yang dialami adalah bahwa kondisi psikis anak-anaknya. Ia mengatakan bahwa psikis dari anak-anaknya tidak bisa pulih dengan waktu yang cepat dan memerlukan proses yang lama. Mawar sendiri mengatakan bahwa anak-anaknya sempat bertanya kepada dirinya kenapa mantan suaminya kini bersama dengan mantan babysitternya. Mendengar hal tersebut, Mawar pun tidak dapat berkata apa-apa dan hanya bisa menangis. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan, Dea. Baik, terima kasih rekan Dwi Putra Kesuma untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Warga Benua Kayong, Kabupaten Ketapang dilaporkan tenggelam saat memancing di Sungai Pawan sekitar dermaga PLTD Sukaharja pada Sabtu 2 April lalu. Korban tenggelam diketahui bernama Denny, seorang warga dari Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang. Hingga kini tim SAR gabungan yang melakukan operasi pencarian masih belum juga menemukan korban. Bagaimana kronologi kejadian dan juga kondisi di sana saat ini akan disampaikan jurnalis Tribun Pontianak. Silakan rekan Nur Imam Satria dengan laporan Anda. Ya, baik, Dea. Jadi pencarian korban hilang yang diduga tenggelam yang terjadi di Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, hingga hari ini Rabu 6 April 2022 masih terus dilakukan. Korban tenggelam diketahui bernama Denny, 25 tahun, yang diduga tenggelam di Sungai Pawan itu saat pergi memancing bersama teman-temannya pada Sabtu 2 April 2022 lalu. Atas kejadian ini, pada hari ketiga hilangnya korban kemarin, Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana langsung memimpin proses pencarian korban. Proses pencarian korban itu juga melibatkan beberapa pihak lainnya seperti dari SAR Ketapang, BPBD Ketapang, Kodim 1203 Ketapang, dan hingga TNI AL Ketapang. Nah, melalui Kabak Opsnya Kompol Yafet mengatakan pihaknya dengan dibantu oleh beberapa pihak masih melakukan pencarian menyisir sungai, namun hingga hari ketiga kemarin masih belum juga ditemukan. Ia pun menjelaskan kronologis terjadinya peristiwa tersebut, yakni saat korban tersebut pergi memancing bersama teman-temannya di sekitaran PLTD Sukaharja pada Sabtu lalu. Selang beberapa saat hendak pergi memancing, teman-temannya bersama korban ini memisah
sehingga teman-temannya sudah tidak tahu lagi lokasi memancingnya korban tersebut. Selang berapa jam, warga yang berada di sekitaran dermaga PLTD itu melihat tas dan bodi perahu mesin yang sudah hanyut. Nah, melihat hal itu, barulah teman-temannya mengetahui bahwa korban sudah tidak ada lagi atau hilang yang diduga tenggelam. Atas kejadian itu, warga dan bersama teman-temannya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Untuk itu, Kompol Yafet mengatakan dengan dilakukan pencarian oleh tim gabungan ini, berharap korban dapat segera ditemukan. Terpisah tadi tim SAR Ketapang yaitu Sidik tadi dikonfirmasi Tribun tadi siang sekitar pukul 12 siang mengatakan bahwa pada hari keempat hilangnya korban atau hari kelima pencarian korban tadi siang itu masih belum juga ditemukan, hasilnya masih nihil. Untuk itu dia berharap pada hari ini hingga malam nanti korban dapat segera ditemukan. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Nur Imam Satria melaporkan dari Ketapang, Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali. Seorang tukang becak bernama Nurudin, 43 tahun, terus berjuang untuk menghidupi keempat anak dan istrinya di Kabupaten Indramayu. Keluarga kecil mereka ini tinggal di sebuah rumah tidak layak huni yang kumuh di wilayah Blok Gejelek, Desa Ujung Garis, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Dengan berlantai tanah tanpa ada listrik dan jendela. Untuk penerangan, mereka tinggal sekeluarga di rumah tersebut. Bagaimana kondisi di sana akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Cirebon. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Handika Rahman. Silakan dengan informasi Anda. Terima kasih rekan Dea. Baik, dapat kami informasikan ya. Nurudin, 43 tahun, tukang becak di Kabupaten Indramayu terus berjuang untuk menghidupi keempat anak dan istrinya. Keluarga kecil mereka diketahui tinggal di sebuah rumah tidak layak huni ya, yang kondisinya memang kumuh di wilayah Blok Gejelek, Desa Ujung Aris, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dengan berlantai tanah tanpa ada listrik dan jendela, untuk penerangan mereka sekeluarga tinggal di rumah tersebut. Rumah itu pun sangat tidak layak huni karena dapur, kasur untuk tidur, hingga tempat mencuci piring menjadi satu lokasi dalam satu ruangan. Siang itu Nurudin tampak baru pulang dari sawah. Hari ini Nurudin sangat bersyukur karena dia baru saja mendapat pekerjaan sebagai buruh tani untuk menggarap lahan sawah milik majikannya. Mengingat jika dia menjadi buruh, dia bisa mendapat uang lebih ya dari hasil kerjanya untuk diberikan kepada keluarga. Jika tidak ada panggilan buruh, Nurudin biasa mangkal di Jalan Jati Barang Indramayu untuk menarik becak sembari menunggu penumpang hingga malam gelap. Kegiatan tersebut terus ia lakukan selama bertahun-tahun lamanya. Nurudin juga mengaku penghasilan yang dia dapat dari menarik beca ini memang sangat tidak menentu. Bahkan dalam beberapa hari secara berturut-turut, Nurudin pernah sama sekali tidak mendapat orderan untuk menarik beca. Ia pun terpaksa pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Jikapun mendapat penumpang, kata Nurudin hasilnya tidak besar, yakni hanya sekitar 20-40 ribu saja. Jumlah nominal tersebut tentu ya sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan ekonomi Nurudin, mengingat ia yang memiliki 4 orang anak. Jika sudah sangat terpaksa, Nurudin beruntung masih ditolong oleh kakaknya yang tinggal di samping rumahnya tersebut. Kakaknya itu sangat berbaik hati membantu Nurudin, terutama untuk keperluan ia dan sekeluarga makan sehari-hari. Kakaknya itu bahkan sampai menampung kedua anak Nurudin untuk tinggal di rumahnya. Di sisi lain, Nurudin memang tidak ingin hidup terus bergantungan kepada kakaknya tersebut. Ia pun berharap bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak untuk mencukupi keluarga kecil dia di Kabupaten Indramayu. Demikian dia laporan dari Handika Rahman di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke Provinsi Papua. Tribuners, kebakaran hebat meluluhlantakkan sejumlah kios di Timika, Kabupaten Mimika. Kios itu berada tepatnya di Jalan Budi Utomo Timika, persis di samping Kompleks Pusat Pertokoan dan Hotel Horizon Diana. Kebakaran itu sempat membuat panik warga yang berdomisili di sekitar lokasi 9 ruko tersebut. Bagaimana kronologi kejadian dan apa penyebab kebakaran ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Papua, ada rekan Marcelinus Labulela yang saat ini sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea, selamat sore dan dapat saya informasikan bahwa kebakaran yang menghanguskan sekitar 9 rumah toko di Jalan Budi Utomo, Kota Timika kemarin sekitar pukul 11:16 waktu Indonesia Timur, bahwa kejadian bermula dari munculnya api di salah satu penjual makanan 5 cemilan pempek yang berada di lokasi tersebut. Pasca kejadian tidak diketahui oleh siapa-siapa, dan kebetulan pada saat kebakaran itu pemilik warung pempek sedang keluar untuk melakukan sholat. Namun tiba-tiba saja terlihat asap yang mengepul di sekitar lokasi, dan seketika juga merambat ke ruko-ruko lain yang berada di samping kiri kanan ruko yang diduga awal mula munculnya api tersebut. Adapun dari keterangan saksi di lapangan bahwa pada saat terjadi kebakaran mereka sempat melakukan pemadaman dengan menggunakan air di sekitar, namun angin yang cukup kencang dan juga situasi Kota Timika yang pada saat itu panas mengakibatkan api tidak bisa dikendalikan. Untuk demikian begitu pun keterangan dari Ibu Aswati, salah satu pemilik 2 ruko di daerah tersebut, di lokasi tersebut, bahwa dirinya pada saat kejadian sudah meminta pertolongan, namun pertolongan itu datang terlambat, seperti pihak pemadam kebakaran mereka datang terlambat, dan juga di mana ruko tersebut mudah terbakar karena konstruksi bangunannya dari bahan kayu. Dapat saya informasikan juga bahwa terkait kebakaran ini hingga saat ini polisi sedang melakukan pengembangan dengan meminta keterangan beberapa saksi di lokasi. Dan rencananya besok baru akan dilaksanakan olah tempat kejadian perkara olah TKP di lokasi kejadian dengan langsung dari tim dari platform Polda Papua yang akan datang melakukan olah TKP di tempat kejadian. Dapat saya tambahkan juga bahwa terkait kebakaran sangat merugikan warga, salah satunya Ibu Aswati selaku pemilik ruko tersebut, bahwa dirinya mengatakan dirinya tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya, baik emas, uang tunai, dan dokumen-dokumen penting lain. Dirinya lari keluar dari dalam rumah dan dengan anaknya pada saat itu membawa pakaian di badan. Dapat saya tambahkan untuk kejadiannya belum begitu jelas, namun pasca kejadian didengar ada ledakan-ledakan atau letusan-letusan di dalam ruko-ruko tersebut, karena memang di ruko tersebut ada juga penjual gas. Jadi hingga saat ini polisi masih berjaga di lokasi, dan lokasi kejadian masih dipasang polis lain guna menghindari warga masyarakat yang hendak masuk ke lokasi. Untuk diketahui juga bahwa hingga saat ini polisi tetap berjaga di lokasi untuk menunggu olah TKP yang baru akan dilaksanakan besok. Demikian rekan Dea. Baik, dan Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Marcelinus bersama salah satu pemilik ruko, Aswati Rusman, selengkapnya. Tidak ada. Jadi saya lihat ini di MP ini, saya bilang asap dari sini. Sudah, saya teriak, dia keluar. Teriak, saya bilang asap cepat, sudah besar. Ternyata sudah api. Yang anak-anak ojek kita panggil, dia dobrak, tapi api sudah keluar, sudah tidak bisa.
Suamiku masih mau masuk, api sudah di depan itu, sudah besar. Sudah, saya bilang keluar sudah. Jadi adekku tinggal selamatkan. Itu saya punya adek juga itu, dia punya kontainer kasihan ini. Kontainer yang mana? Yang Kontainer sana itu, ini? yang box itu. Oh, iya, yang box juga itu. Yang terbuka dan tertutup? Iya, yang terbuka ini. Kan ada dua tuh Ibu, yang terbuka sama Box tertutup. ini, box yang terbuka ini. Yang terbuka. Saya ini bos, Keluar dengan pakaian di badan saja. Pakaian di badan saja. Tidak ada karena saya anakku tinggal, adekku bilang sudah, lari sudah keluar. Anaknya Ibu ada berapa orang? Ada satu orang. Perempuan? Laki-laki. Ini di tempat Ibu, perkiraan kerugian. Beralih ke Kalimantan Utara, longsor terjadi di area perusahaan tambang batu bara milik Pipit Mutiara Jaya atau PMJ di Kabupaten Tanah Tidung. 2 orang sebelumnya dinyatakan hilang diduga tertimbun material, namun 1 di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Insiden longsor itu tengah ditangani polisi dan kini dalam proses pemeriksaan saksi. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Kaltara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Risnawati. Silakan dengan laporan Anda. Ya, perlu saya sampaikan ya untuk saksi yang diperiksa oleh Polres Bulungan saat itu berjumlah 7 orang dari pihak perusahaan, namun dari 7 orang itu belum termasuk dari 4 korban yang selamat dari longsor tersebut. Kemudian juga dari Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dari 7 saksi ini tidak bisa disampaikan secara rinci karena masih masuk dalam proses penyelidikan. Pihaknya juga tengah berupaya menyelidiki apakah dalam proses penambangannya itu ada unsur kelalaian dan sebagainya. Selain itu juga Kapolres menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin menduga-duga, mengingat polisi harus menemukan fakta terlebih dahulu untuk dipastikan apakah ada unsur pelanggaran dan atau tidak, seperti itu. Kemudian juga dalam membuktikan kejadian tersebut juga tidak bisa hanya dipastikan dari pemeriksaan awal, sehingga pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan dari inspektur tambang untuk kemudian dikoordinasikan kepada instansi terkait, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga dari hasil pemeriksaan inspektur tambang ini, dia sampaikan bahwa hasil pemeriksaannya akan sangat penting bagi pihak kepolisian untuk menentukan rencana penyelidikan dan penyidikan selanjutnya, mana case ini nanti arahnya akan kemana. Kalau dari hasil pemeriksaannya nantinya akan mengarah pada tindak pidana, maka prosesnya akan dilanjutkan secara tindak pidana pula. Seperti itu, dia. Baik, terima kasih rekan Risnawati untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin ditetapkan sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Polda Sumut. Atas kasus ini terbit dijerat pasal berlapis. Informasi lebih detailnya terkait penetapan tersangka terhadap Bupati nonaktif Langkat ini akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Freddy. Silakan dengan laporan Anda. Baik, silakan rekan Freddy. Ya, baik Dea dan juga pemirsa. Jadi kemarin Polda Sumut itu menetapkan ex Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin sebagai tersangka kasus kerangkeng yang ada di rumah pribadi miliknya. Jadi penetapan ini usai pihak penyidik Polda Sumut melakukan gelar perkara, dan beberapa hari yang lalu juga penyidik dari Polda Sumut itu kembali memeriksa terbit rencana di gedung KPK Merah Putih Jakarta. Jadi berdasarkan hasil gelar, terbit rencana ditetapkan sebagai tersangka dan terbit juga dikenakan pasal berlapis. Nah, salah satu pasal diantaranya adalah pasal tentang tindak pidana perdagangan orang, dan kemudian pasal tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang itu tewas. Jadi total dalam kasus kerangkeng ini ada 9 tersangka. Salah satu tersangka itu adalah terbit sendiri dan juga anak kandungnya, yaitu Dewa Perangin Angin.
Jadi totalnya ada 9 tersangka. Nah, Polda Sumut juga sejauh ini mulai mendalami adanya korban tewas lainnya. Karena memang sebelumnya itu Polda Sumut menyatakan korban tewas kerangkeng itu akibat dugaan penganiayaan itu ada 3 orang. Namun berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM dan LPSK, ternyata korban itu lebih dari 3, yaitu sekitar 6 orang. Nah, untuk yang 3 lagi ini, Polda Sumut mulai mendalami. Sementara 3 korban yang sebelumnya itu yang sudah diketahui, 2 diantaranya sudah dilakukan otopsi dan bongkar kuburan, sementara satunya lagi keluarganya itu menolak. Begitu dia. Sementara untuk istri Bupati Langkat ini nonaktif dan juga adiknya itu masih berstatus sebagai saksi. Begitu dia. Baik, terkait kasus ini, rekan Freddy juga sudah mendapatkan keterangan dari Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak selaku Kapolda Sumut. Berikut keterangan lengkapnya. Sebenarnya nggak perlu saya jawab nih, ada nanti Pak Kabid Humas. Jadi teman-teman sekalian, terkait dengan temuan kerangkeng di rumah ex Bupati Langkat, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Humas dan kita sampaikan secara terbuka dan transparan kepada teman-teman media melalui teman-teman media. Tim penyidik Polda Sumatera Utara sejak awal sudah bekerja untuk mengungkap temuan sel kerangkeng ataupun kerek yang disebut dengan kerek tersebut. Kenapa tempat itu ada dan untuk apa? Dan ini diungkap melalui sebuah langkah-langkah proses mulai dari penyelidikan sampai dengan penyidikan. Teman-teman sudah tahu dan masyarakat juga sudah paham, diberikan penjelasan oleh teman-teman dari Humas bahwa tim penyidik Polda Sumut sudah meningkatkan status perkara tersebut menjadi ke penyidikan dan kemarin sudah ditetapkan 8 orang tersangka. Dan teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui dan saya harus sampaikan kepada teman-teman bahwa penyidik itu bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan harus memperhatikan kebenaran dan fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyidikannya. Bagaimana kita ketahui bahwa penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu akan ditetapkan sebagai tersangka. Langkah-langkah itu terus dilakukan oleh teman-teman penyidik setelah kemarin menetapkan tersangka 8 orang, tim juga melakukan koordinasi dengan teman-teman Komnas HAM dan termasuk LPSK di Jakarta. Minggu lalu tim sudah berangkat untuk mendalami apalagi temuan dan meng-cross-check temuan antara penyidik dengan teman-teman Komnas HAM dan LPSK. Ini semuanya dilakukan untuk melengkapi fakta-fakta dan alat bukti yang sudah ditemukan oleh penyidik. Karena nanti kalau sudah maju perkara ini ke pengadilan, tidak ada kata lain, harus tuntas dan harus benar sesuai dengan mekanisme hukum. Makanya teman-teman, koordinasi dengan teman-teman dari Komnas HAM dan LPSK sudah dilaksanakan minggu lalu, termasuk juga melakukan pemeriksaan kedua dengan saudara TRP di Gedung Merah Putih KPK di Kuningan. Ya, kemarin sudah diperiksa minggu lalu hari Jumat, dan teman-teman sekalian, penyidik akan terus melakukan kegiatan penyidikan pasca melakukan koordinasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk tetap dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners, saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Riamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!